Kalau bunda ketemu Ramadan, tapi Ramadan ternyata belum bisa merubah bunda untuk memperbaiki semua yang Allah perintahkan kepada kita, maka butuh waktu kapan lagi bunda agar kemudian bunda bisa memperbaiki semuanya. Saum kita, baca Quran kita, zakat, infak, sodako kita, semua bisa dilihat. Puasa capek, ya, tapi dia tahu puasanya bisa mengampunkan dosa-dosanya, maka dia tidak akan pernah lelah dengan puasanya. Taraweh capek Ustadz, lelah Ustadz, iya, tapi kita tahu saat kita taraweh, qiyamul lail, benar sholatnya, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Karena itulah kita serius menjalankan ibadah puasa. Yang kita lakukan saat ini adalah waktu terbaik untuk belajar diawasi oleh Allah. Kan puasa nggak ada yang tahu tuh. Tapi kenapa bunda bisa nahan lapar? Kenapa bunda bisa nahan haus? Kenapa bunda bisa mengendalikan hawa nafsu? Padahal orang nggak tahu. Berarti bunda sedang belajar apa? Ahilman, bagaimana caranya agar Ramadan ini bisa memperbaiki kehidupan kita? Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita hadirkan selama Ramadan. Yang pertama, jadikan Ramadan ini sebagai waktu untuk muhasabah. Apa itu muhasabah, Ahilman? Muhasabah itu maknanya adalah introspeksi diri. Jadikan Ramadan sebagai waktu-waktu terbaik untuk introspeksi diri. Bunda, selama Ramadan, hari-harinya harus dijadikan kesempatan untuk muhasabah, untuk introspeksi terhadap diri kita. Ahilman, apa yang perlu kita muhasabahi ketika Ramadan? Satu, muhasabahi tentang kehidupan kita, orientasi hidup kita, niat yang selama ini menjadi dasar fondasi dalam kehidupan kita. Bunda harus benar-benar merenung, sebenarnya hidup kita itu apa sih? Mau kemana? Mau ngapain? Jangan-jangan selama 11 bulan ke belakang kita ini sibuk dengan dunia, sibuk dengan hal-hal yang tidak menjadi bekal kebaikan kita untuk kelak berjumpa dengan Allah. Bunda, mulailah muhasabah ketika Ramadan. Ya Rob, bukan itu tujuan hidup saya, tapi tujuan hidup saya adalah akan kembali kepadamu ya Allah. Bunda muhasabah dengan keluarga, dengan rumah tangga. Sudahkah kita menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah atau tidak? Bunda muhasabah dengan rumah tangga kita, dengan keluarga kita, semua dilihat. Kemudian juga muhasabah pada apa yang Allah perintahkan. Cek semua yang Allah perintahkan kepada kita. Sholat kita, apakah jadi lebih baik tidak ketika Ramadan? Kalau bunda ketemu Ramadan, tapi Ramadan ternyata belum bisa merubah bunda untuk memperbaiki semua yang Allah perintahkan kepada kita, maka butuh waktu kapan lagi bunda agar kemudian bunda bisa memperbaiki semuanya. Saum kita, baca Quran kita, zakat, infak, sodako kita, semua bisa dilihat. Muhasabahi ketika Ramadan. Selain itu juga muhasabah pada apa yang Allah larang. Cek dosa-dosa kita, cek maksiat-maksiat kita, cek semua kesalahan kita. Lisan, berapa banyak kira-kira orang yang pernah tersinggung hatinya karena ucapan kita? Lisan, berapa banyak kira-kira orang yang pernah kita omongin, kita gibahin, kita gosipin, kita julitin, kita nyinyirin dari setiap kehidupan kita selama ini? Mata, berapa sering kita melihat sesuatu yang Allah haramkan? Tangan, pernahkah kita bersentuhan dengan yang haram? Kaki, berapa banyak kita berangkat ke tempat maksiat dengan kaki kita? Muhasabahi semua dosa-dosa itu bunda. Agar apa Ahilman? Agar saat Ramadan kita serius minta ampun kepada Allah. Bunda tidak akan bisa serius minta ampun kalau bunda nggak ingat dosa-dosa bunda. Kenapa ada orang yang ketika doa bisa menangis? Karena dia ingat betul memorinya. Ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, ingat terus. Maka apa yang terjadi? Dia tidak akan sia-siakan kesempatan Ramadan kecuali untuk muhasabah. Puasa capek, ya, tapi dia tahu puasanya bisa mengampunkan dosa-dosanya, maka dia tidak akan pernah lelah dengan puasanya. Karena tahu dosa yang terdahulu banyak, boleh jadi Allah dengan puasa ini mengampunkan dosa-dosa kita.
Taraweh capek Ustadz, lelah Ustadz. Iya, tapi kita tahu saat kita taraweh, qiyamul lail, benar sholatnya, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Karena itulah kita serius menjalankan. Coba Bunda, pandai-pandailah menghitung kesalahan kita. Kalau kita pandai bermuhasabah Bunda, kita akan pandai melihat kesalahan kita, dan kita akan pandai melihat kebaikan di orang lain. Orang yang pandai bermuhasabah itu orang yang senantiasa menjadikan hari-harinya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak pandai memvonis. Kenapa? Karena saat dia akan mengeluarkan apa dari tubuhnya, dia perhatikan, kira-kira aku sudah seperti itu atau belum. Ada orang yang berbuat dosa, ada orang yang berbuat maksiat. Dia benci dosanya, dia benci maksiatnya, tapi dia tidak benci orangnya. Kenapa? Kalau dia tidak benci orangnya, akan senantiasa ada doa yang terpanjat untuknya. Misal Bunda punya sahabat nih, punya teman nih, yang sering bikin dosa, bikin maksiat. Bunda kesel sama dosanya, kesel sama maksiatnya. Tapi pesan Ahilman, jangan benci orangnya, agar Bunda doakan orang itu, sehingga dia kembali kepada Allah. Dan sebelum dia menjudge kesalahan orang, dia akan ngejudge kesalahan dirinya sendiri. Maka nanti dia punya prinsip, apa prinsipnya? Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk diri kita. Hidupnya hanya akan disibukkan dengan introspeksi diri, melihat dirinya daripada melihat orang lain. Tidak sibuk dengan aib orang, tidak sibuk dengan kesalahan orang, tidak sibuk dengan keburukan orang, tidak sibuk dengan kekurangan orang. Kenapa Ahilman? Karena hakikatnya kita jauh lebih buruk daripada orang yang kita tahu kekurangannya. Ustadz, banyak orang yang menghina saya, banyak orang yang ngebully saya, banyak orang yang nyinyir sama saya. Bunda, kalau ada orang yang menghina kita, lapangkan hati, maafkan kesalahan. Kenapa Ahilman? Boleh jadi apa yang orang sangkakan kepada kita, kita sesungguhnya lebih buruk daripada orang yang katakan itu kepada kita. Boleh jadi kita lebih hina sebenarnya daripada yang orang lain hinakan kepada kita. Makanya kenapa Bunda perhatikan Ahilman kalau setiap mau ngisi kajian pasti ngajak Bunda istighfar dulu kan. Di akhir kita istighfar lagi. Karena kita nggak tahu Bunda. Boleh jadi ada penyakit hati yang masuk pelan-pelan melalui tubuh kita, hati kita, yang menjadikan kita tidak mendapatkan pahala daripada amal kebaikan kita. Makanya Bunda, saat Bunda beramal, saat Bunda beribadah, saat Bunda berbuat baik, Bunda serahkan saja semuanya kepada Allah. Ya Allah, hamba sudah tunaikan perintah-Mu, hamba sudah tunaikan kewajiban yang aku berikan kepadamu ya Rabb. Pahalanya aku serahkan kepadamu ya Allah. Sehingga nanti apa? Dia akan mudah mengontrol apapun dalam dirinya. Tidak mudah menyebut orang ini surga, ini neraka, ini baik, ini buruk, ini soleh, ini enggak. Terjaga. Kenapa? Karena pada akhirnya hanya Allah yang menentukan siapa diri kita. Tidak ada yang paling penting dalam kehidupan kita kecuali penilaian Allah. Saat Bunda mau berbuat dosa, Bunda akan hati-hati. Kenapa? Karena Allah melihat Bunda, Allah mengawasi Bunda, Allah menyaksikan Bunda. Ibadah puasa yang kita lakukan saat ini adalah waktu terbaik untuk belajar diawasi oleh Allah. Kan puasa nggak ada yang tahu tuh, iya kan? Tapi kenapa Bunda bisa nahan lapar? Kenapa Bunda bisa nahan haus? Kenapa Bunda bisa mengendalikan hawa nafsu? Padahal orang nggak tahu. Berarti Bunda sedang belajar apa? Belajar diawasi, ditatap oleh Allah. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar hasil pelajaran Ramadan ini kita bawa sampai nanti kita berpisah dengan Ramadan? Bunda, jangan pernah khawatir kalau kita sudah serius di jalan Allah.
Jangan pernah takut kalau kita sudah serius dalam ketaatan kepada Allah. Demi Allah, tidak akan pernah gelisah, tidak akan pernah takut seseorang yang di hatinya, yang di lisannya, di pikirannya, dalam amal perbuatannya menghadirkan Allah dalam setiap kehidupannya. Bunda, jadikan kesempatan Ramadan ini untuk memperbanyak doa-doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, Bunda yang punya harapan, punya keinginan, banyakin doa ke Allah. Ramadan, setiap detik-detaknya adalah waktu mustajab untuk berdoa. Hadirkan doa-doa terbaik saat Ramadan ini. Jangan sia-siakan. Bunda akan menyesal semenyesal-menyesalnya kalau Bunda tidak menghadirkan kebaikan kepada Allah selama Bunda hidup.